Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirin wa sahabati ajmain. Ayyuhat tulab qabla bidayatit dars hayya naqra basmalah wa du'a qabla ta'allum ma'an. Wahid isnain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Santri-santri yang Pak Zeni Pak sayangi, kemarin kita telah membahas bab 1 ya yang berjudul al-unwan, alamat. Kita sudah bahas mulai dari al-istima' mendengarkan, kemudian kita juga sudah membahas al-qiraah bacaannya, kita juga sudah membahas al-hiwar tentang percakapannya, kita juga telah membahas at-taraqib tentang gramatikalnya. Berarti kita itu sekarang akan lanjut ke ad-darsus tsani, pelajaran atau bab yang kedua, yaitu tentang profesi atau pekerjaan yang dalam bahasa Arab itu disebut sebagai al-mihnah. Artinya profesi atau pekerjaan. Nah, seperti biasa kita yang pertama itu akan membahas mufradatnya. Namun tidak bosan-bosannya Pak Zaini mengingatkan, jangan lupa siapkan pena maupun buku untuk mencatat atau mencatat hal-hal yang memang perlu dicatat, untuk mencatat artinya misalnya, untuk mencatat hal-hal penting lainnya. Agar ketika kita lupa itu kita bisa membukanya lagi. Soalnya manusia itu sangat rentan terhadap sifat lupaan. Insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Oke. Yang pertama kita bahas al-mufradatnya. Al-istima' ya, dengarkan, coba dengarkan. Di sini itu ada beberapa kosakata ya. Silahkan kalian ditulis artinya. Yang pertama itu ada tilmiz. Ini sudah sangat sering. Tilmiz ya artinya murid atau murid laki-laki ya. Kalau tilmiz itu murid laki-laki. Biasa disebut juga dengan santri kalau di sekolah kita. Kemudian yang kedua itu ada Rabbatul Bait. Rabbatul Bait ini artinya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kemudian profesi atau pekerjaan selanjutnya itu ada mudarrisun. Mudarrisun ini guru ya, guru. Selanjutnya ada tobibah. Tobibah itu artinya dokter, dokter. Tapi yang perempuan. Kalau yang laki-laki itu tobib, tidak ada tamar butohnya. Tapi kalau dokter perempuan itu ada tamar butohnya, jadi tobibah. Setelah tobibah ada profesi syurtiyun atau polisi ya, polisi. Kemudian ada juga profesi sebagai muwadzafah. Muwadzafah artinya itu karyawan perempuan atau karyawati. Nah, kalau yang laki-laki itu muwadzafun. Kemudian ada muhandisun. Muhandisun itu bisa diartikan sebagai insinyur, bisa juga diartikan sebagai arsitek. Tapi kalau di belakang ini diartikan sebagai arsitek. Kemudian ada fallahun. Nah, fallah ini artinya petani. Fallahun itu petani. Kemudian ada bai'un. Bai'un ini artinya pedagang, tapi laki-laki. Kemudian ada khadimun. Khadimun itu artinya ya pembantu. Biasanya antara laki-laki dan perempuan itu yang membedakan hanya tamar butohnya. Contohnya ya, tobib, tobib, tobibun. Nah ini tanpa tamar butoh dinamakan artinya itu dokter, dokter yang laki-laki. Tapi ketika kita tambahi tamar butoh jadinya tobibatun. Nah di belakangnya ada kayak gini. Salah tulisannya salah. Ya dulu tobibatun. Bak dulu tobi kemudian ya batun.
Nah, kalau ada tawar butuh semacam ini berarti dokternya perempuan. Khodim juga iya. Khodim. Nah ini kalau khodimun itu laki-laki, kalau ada tamar butohnya itu khodimatun. Kalau gambar di sini harusnya tepatnya itu ya khodimatun kalau mematoknya ke gambar. Lanjut ya. Kita itu sekarang ke al-qiraah, ke bacaan al-mihnah. Al-mihnah ini artinya profesi atau pekerjaan. Ana Ridwan, ana tilmizun, wahya Aisyah, ya tilmizatun aidan. Wa hadza Sayyid Hamdan huwa mudarrisun. Wa hadhihi as-sayyidah Hasanah hiya rabbatul bait. Ya amin ungzur. Nah, kita langsung saja artikan. Anak sudah tidak asing lagi. Anak ya berarti saya. Ridwan ini nama orang. Saya Ridwan. Anak saya. Tilmizun murid. Anak tilmizun. Saya murid. Saya siswa ya. Saya siswa. Kemudian wahya Aisyah. Wahya dan dia. Aisyah ya berarti nama orang. Dan dia Aisyah. Dia ya berarti dia di sini berisi Aisyah. Dia tilmizatun. Tilmizatun ini murid perempuan atau siswi. Aidon juga. Ana Ridwan. Ana tilmizun. Saya Ridwan. Saya siswa. Wahya Aisyah. Dan itu Aisyah. Ya tilmizatun aidon. Dia siswi juga atau siswa juga. Lanjut ke percakapan bawahnya. Wahaza Sayyid Hasan. Wahaza dan ini. As-Sayyid. Nah Sayyid itu artinya tuan. Hamdan. Hamdan. Wahadhihi Sayyid Hamdan. Dan ini tuan Hamdan. Huwa dia. Dia di sini berarti berisi Hamdan ya. Huwa mudarrisun. Dia guru. Wahadhihi dan ini as-sayyidah ya tuan. Tapi untuk perempuan. Hasanah. Hasanah nama orang. Wahadhihi as-sayyidah Hasanah. Dan ini sayyid tuan. Kalau perempuan berarti apa? Ya tuan saja. Tuan Hasanah. Hiya berarti dia. Dia di sini berarti berisi Sayyidah Hasanah ini. Dia Rabbatul Bait. Rabbatul Bait itu ibu rumah tangga. Kemudian ya amin. Ya artinya wahai. Yaitu merupakan harfu tambih atau huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya Rasulullah. Terus ya Aminah, ya Zaid. Nah itu kan untuk memanggil. Ya amin. Wahai amin. Amin nama orang. Ungzur. Ungzur. Lihatlah. 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 Zalika itu. Zalika itu. Ibrahim. Ibrahim. Itu Ibrahim. Huwa berarti dia. Dia di sini berarti Ibrahim. Muhandisun. Muhandisun itu arsitek atau insinyur juga boleh. Huwa muhandisun. Zalika Ibrahim. Itu Ibrahim. Huwa muhandisun. Dia insinyur atau arsitektur. Watilka dan itu. Maryam. Yang nama orang dan itu Maryam. Hiya dia. Tajirotun. Tajirotun itu pedagang perempuan. Hiya tajirotun. Watilka Maryam dan itu Maryam. Dia hiya tajirotun. Dia pedagang. Ya Aminuddin. Wahai Aminuddin. Aminuddin itu nama orang. Ma amaluka fil mustaqbal. Ma artinya apa? Amaluka artinya cita-citamu. Atau keinginanmu. Fil mustaqbal berarti di zaman yang akan datang atau ya kelak ketika sudah dewasa. Yang akan datang intinya kalau fil mustaqbal. Ya Aminuddin, ma amaluka fil mustaqbal. Wahai Aminuddin, apa cita-citamu atau keinginanmu di masa yang akan datang? Uridu saya ingin an akuna menjadi mudarrisan, guru. Uridu an akuna mudarrisan, saya ingin menjadi guru. Wa anta ya Ridwan. Wa anta dan kamu. Ya wahai Ridwan nama orang. Wa anta ya Ridwan dan kamu wahai Ridwan.
Ma'amaluka, ma apa amaluka cita-citamu fil mustaqbal di masa yang akan datang. Uridu saya ingin an akuna menjadi surtijan polisi. An akuna surtijan saya ingin menjadi polisi. Nah itu ini bedanya ya. Kalau haza, kalau hiya itu digunakan untuk perempuan. Nah ini Kaisa kan nama perempuan. Tilmidah juga perempuan karena ada tamar butohnya. Kalau zalika juga zalika untuk laki-laki lah. Persamaan dalika itu tilka, bedanya tilka untuk perempuan, zalika untuk laki-laki. Kalau diartikan ya sama-sama itu artinya. Begitupun haza dan hazihi. Haza dengan hazihi artinya sama. Yaitu ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Tapi kalau haza itu diperuntutkan untuk yang mudzakkar, kalau yang hazi itu untuk yang mu'annas. Seperti itu ya. Ini Pak Zaini sampaikan tentang isi daripada kiat-kiat dalam mencari ilmu. Ala la tanalul ilma illam bisitatin saumbika an majmu'i habibayani elingota hasil ilmu angin lam perkara bakal tak cerita ke kumpule kanti pertelo zukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin rupane limpadlopo sobar ono sangune lan piwulangi guru lan sing suwe maknane. Jika kita ingin mendapatkan ilmu itu setidaknya ada 6 hal yang perlu kita pegang. Yang pertama itu zukain. Dalam menuntut ilmu kita itu harus zuka. Zuka itu artinya cerdas. Artinya cerdas di sini ketika ada orang yang menyampaikan materi didengarkan, dicermati, fokus biar kita paham. Ya maksudnya seperti itu, cerdas. Kemudian wahirsin. Hirsin itu artinya semangat. Nah, dalam menuntut ilmu itu harus semangat, enggak boleh loyo, enggak boleh turu-turu. Nah, kalau kita enggak semangat, kita malas-malesan, ya enggak dapat ilmu, percuma. Misalnya kita anak seorang, ini ya yang paling nyata itu misalnya kita itu anak seorang yang pinter banget lah. Misalnya anak seorang kiai atau anak seorang guru atau anak seorang dokter atau seorang profesor. Bila kita malas dalam belajar, ya ilmunya tidak akan menurun. Kita akan dalam kebodohan terus. Makanya harus semangat. Terus yang ketiga itu wasdibarin, sabar. Kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Karena apa? Menuntut ilmu itu pahit ya. Menuntut ilmu itu pahit. Karena ilmu itu ibarat jamu. Nah, jamu itu kan pahit. Tapi ketika kita meminumnya, tubuh kita sehat. Tapi ketika kita memiliki ilmu, kita akan berada dalam insya Allah jalan yang benar. Makanya proses mencarinya itu sulit. Makanya kita harus sabar. Yo misalnya kita sedang nge-game enak-enaknya atau sedang main, sedang ngobrol dengan temannya, kita disuruh belajar. Berat toh, makanya harus sabar. Terus yang ketiga wabulghah, yang keempat ya wabulghatin. Wabulghah itu artinya sangu atau biaya ya. Dalam menuntut ilmu itu kita memang membutuhkan biaya, tapi itu ya wajar. Kita sekolah bayar, kita ke pesantren bayar. Terus selanjutnya irsyadi ustadzin. Ini irsyadiyah bukan ustadz. Irsyadi ustadzin itu artinya petunjuk guru. Penting dalam menuntut ilmu harus ada guru, itu penting. Soalnya ketika kita hanya membahas teks saja, terus ada hal yang tidak kita pahami, kita cara taunya dari mana? Kita harus bertanya kepada guru. Kita harus memiliki guru. Makanya memiliki guru itu penting ya. Itu sebagai pembimbing kita. Kemudian watuliz zaman. Masanya lama. Menuntut ilmu itu memang masanya lama. Ya. Kita kata Nabi itu menuntut ilmu itu wajib mulai dari buayan, mulai dari kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia, sampai kita ke liang lahat. Nah itu ya. Makanya kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Mungkin ini yang dapat Pak Zaini sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.